Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas di part 5.2. Saya akan membahas tentang masih menggambar grafik fungsi eksponen, tapi kali ini khusus kasusnya ketika A-nya itu berada di antara 0 dan 1, atau dengan kata lain, basisnya itu berada di antara 0 dan 1. Oke? Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa mendapatkan info-info terbaru terkait video pembelajaran matematika. Oke, kita lanjut. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menggambarkan grafik fungsi eksponensial berbentuk Y sama dengan A pangkat PX plus Q, di mana basisnya itu berada di antara 0 dan 1. Nanti gambarnya digambarkan pada diagram Cartesius. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh. Jadi di sini kita diminta untuk menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan 1/3 berpangkat X plus 1. Jadi yang saya maksud di sini ya, A-nya itu adalah yang 1/3 ini. Ya, ini adalah A-nya. A-nya adalah 1/3. 1/3 itu adalah kisaran 0,33. Dan 0,33 ini adalah nilai yang berada di antara 0 dan 1. Oke. Nah, selanjutnya langkah selesaiannya ini sebenarnya sama seperti dengan video sebelum video ini muncul ya. Jadi video yang tentang part 5.1 ketika A-nya lebih dari 1. Jadi intinya adalah tentukan dulu nilai X-nya, jangan terlalu besar. Ambillah X yang mewakili dari bilangan negatif, 0, dan positif. Dan jangan terlalu banyak, namun juga jangan terlalu sedikit. 4 titik absis itu sudah boleh ya, sehingga 4 atau 5 titik absis itu sudah boleh. Nanti dapat Y-nya, kemudian kita gambarkan di diagram Cartesius. Oke, kita langsung masuk ke sini. Ambil beberapa titik absis, misalkan X yang kita ambil itu adalah 5 titik absis untuk menentukan ordinat Y-nya. Oke, nah di sini saya mengambil X min 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, selanjutnya mari kita sama-sama tentukan untuk saat X-nya negatif 2, maka Y-nya itu berapa? Oke, prinsip kerjanya sama ya, Y sama dengan 1/3. Jadi 1/3 ini bisa saya ubah menjadi 3 pangkat negatif 1 itu boleh ya. Berarti 3 pangkat negatif 1 yang berpangkat X plus 1 itu boleh. Atau kalau misalkan bingung, tetap dalam 1/3 juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi ini adalah 1/3 berpangkat X plus 1, X-nya kita ganti negatif 2, negatif 2 plus 1. Berarti ini hasilnya adalah 1/3 berpangkat utang 2 bayar 1. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Oke. Hasilnya 1/3 tadi itu sama dengan 3 pangkat negatif 1. Ternyata ini berpangkat lagi negatif 1. Oke. Ada bilangan berpangkat yang kembali dipangkatkan, berarti pangkatnya diperkalikan menjadi 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 adalah 3. Oke. Jadi titiknya yaitu pasangan X, Y, yaitu negatif 2 dan 3. Atau dengan kata lain titiknya adalah negatif 2,3. Oke. Nah, selanjutnya saat X-nya sama dengan negatif 1. Berarti Y-nya Y sama dengan 1/3 berpangkat negatif 1 ditambah 1. Karena X-nya kita ganti dengan negatif 1. Oke, selanjutnya 1/3 tetap, berarti 1/3 negatif 1 plus 1. Atau utang 1 dibayar 1. Berarti lunas ya, sama dengan 0. 1/3 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Oke, berarti titiknya adalah pasangan X, Y. Berarti sama dengan negatif 1,1. Berarti hasilnya adalah titiknya negatif 1,1. Nah, selanjutnya saat X-nya sama dengan 0 nih, berarti hasilnya adalah Y sama dengan 1/3 berpangkat
X-nya kita ganti 0 plus 1. Oke, berarti hasilnya 1/3. 0 tambah 1 berarti 1 ya. 1/3 pangkat 1 hasilnya adalah 1/3. Berarti titiknya yaitu titiknya X, Y. Berarti 0,1/3. Nah, kemudian saat X-nya kita ganti dengan 1. Berarti dapatnya Y sama dengan 1/3 berpangkat X-nya kita ganti 1 plus 1. Oke, berarti dapatnya 1/3 berpangkat 2. Kalau dapat seperti ini adalah bilangan yang dibagi berpangkat, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan keluar. Oke, 1 pangkat 2 dapat 1 per 3 pangkat 2 dapat 9. Oke, jadi pasangan titiknya yaitu X, Y lagi. 1,1/9. Di 1,1/9. Oke, next saat X-nya sama dengan 2. Berarti dapatnya Y sama dengan 1/3 berpangkat 2 plus 1. Berarti sama dengan 1/3 berpangkat 2 tambah 1 berarti 3. Sama dengan 1 pangkat 3, 1. 3 pangkat 3 adalah 27. Oke, jadi pasangan titiknya adalah X, Y. Sehingga titik yang diperoleh yaitu 2,1/27. Oke, jadi kita punya 5 buah titik koordinat yang akan selanjutnya kita letakkan di diagram Kartesius. Oke, ini tadi titik-titik yang telah kita peroleh. Kemudian ingat ketika meletakkan, hati-hati itu adalah pasangan titik X, Y. Ya, di sini X, Y min 2,3 berarti X-nya negatif 2. Ya, berarti X-nya adalah negatif 2. X-nya negatif 2 dan dapat Y-nya adalah 3. Berarti naik 3 satuan. 1, 2, 3. Saat X-nya min 1,1 X, Y-nya. Berarti X-nya min 1. Y-nya naik positif ya. Berarti naik sebesar positif 1 satuan. Oke, berarti di sini. Begitupun dengan ini. 1/9 atau 1/27 ini kisaran kalau 2,1/27 itu adalah kisaran 2,0,04. Oke, jadi 2 tetap 1/27 ini adalah 0,04. Berarti lebih kecil lagi. Sehingga nilainya itu sangat mendekati dengan X sama dengan 0. Oke, atau sangat mendekati sumbu X. Nah, setelah titik-titik ini diperoleh, maka sambungkan titik tersebut dengan menggunakan kurva yang mulus. Dengan menambahkan kurva mulus. Oke, sehingga diperoleh kurva demikian. Ya. Jadi diperoleh kurvanya seperti ini, ya, kurva menurun. Yang mana tadi dari titik-titik tersebut kita peroleh kurva mulus ini dan lihat bahwasanya kurva ini juga tidak memotong sumbu X. Tidak memotong sumbu X. Dan juga tidak berada di sumbu Y negatif. Oke, dengan alasan yang sama seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, karena tidak ada 1/3 ini dipangkatkan berapapun tidak akan menghasilkan Y yang 0 ataupun Y yang bernilai negatif. Oke. Nah, selanjutnya kamu silahkan bereksplorasi dengan aplikasi GeoGebra yang telah ada di HP Android kalian. Ya, di Android kalian itu di pertemuan sebelumnya sudah saya sarankan untuk mendownload di Play Store. Kemudian silahkan tes ya, apakah gambar yang kamu hasilkan, yang adik-adik hasilkan itu sesuai dengan yang keluar di aplikasi saat latihan nanti. Oke, tetap semangat, junjung tinggi semangatmu, sukses selalu. Oke,
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.